Saya mau berterima kasih sekali lagi kepada Ibu Nani dan semua tim dari Sion. Kami merasa sangat-sangat gak layak. Bahkan kemarin saya baru ngomong lagi sama Pastor Wilun, ini jangan-jangan si Tante ini salah ngundang ya. Jangan-jangan bukan kita kali ya yang diundang. Tapi saya percaya ada maksud Tuhan. Apapun yang kami berdua, kami sekeluarga alami, Tuhan mau kami saksikan di tempat ini. Bukan cuma yang baik-baik saja, yang enggak baik pun yang akan membawa kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau kami saksikan di tempat ini. Haleluya. Hari ini kita mau sama-sama belajar. Bukan berarti kami sudah, udah hebat gitu, udah bisa, udah lewat lulus ujian, enggak. Semua kita di sini selama masih hidup masih tetap ada di dalam proses dalam ujiannya Tuhan. Betul kan? Tapi kita mau sama-sama belajar. Nah, satu hari ketika kami sedang menuju dari Jakarta ke Bandar Lampung, saat itu cuaca di Jakarta itu lagi nggak bagus ya, lagi mendung banget, langitnya tuh gelap sekali. Nah, akhirnya hujan itu turun juga pada saat justru pesawat kami mau take off. Pada saat harus take off tiba-tiba ada pengumuman bahwa pesawat kami itu ada di urutan kelima untuk bisa lepas landas, untuk bisa take off. Jadi dari situ kami harus menunggu sekitar 15 sampai 20 menit baru kami bisa take off. Nah kemudian setelah take off, gak lama setelah itu kami harus melewati awan yang cukup tebal, jadi gumpalan-gumpalan awan. Jadi kanan kiri kami putih semua, pernah ya kalau naik pesawat ya pernah kalau kita lihat kayak kita ada di tengah-tengah awan semua gitu. Nah jadi kami ada di ketinggian yang sama kan dengan awan-awan tersebut. Itu cukup menegangkan. Selama beberapa lama itu sangat-sangat menegangkan karena jarang sampai begitu kami merasakan kok kayaknya goncangannya kencang sekali gitu. Jadi kami ini masing-masing, saya nggak berani ngomong gitu karena kalau saya ngomong, biasa suami saya lebih panik. Jadi saya nggak berani ngomong, saya cuma diem. Dalam hati aja saya ngomong, ini kenapa ini ya? Jadi berpikir ini bahaya apa enggak ya? Goncangan ini karena memang cuacanya lagi buruk, lagi hujan lebat, atau memang karena sedang melewati awan-awan ini? Nah tapi akhirnya setelah pesawat itu terbang terus naik, akhirnya lewat juga gumpalan-gumpalan awan tersebut dan akhirnya goncangan itu reda. Dan akhirnya pesawat jadi tenang. Nah gak lama setelah itu Tuhan itu bicara sesuatu sama saya. Tuhan katakan seperti ini, kamu lihat, untuk aku bawa kamu ke tempat yang lebih tinggi, kamu harus melewati gumpalan-gumpalan awan tersebut. Dan itu kamu rasakan seperti goncangan di dalam hidupmu. Kamu harus melewati tantangan, kamu harus melewati ujian. Dan Tuhan berkata, kamu hanya perlu fokus padaku. Terus pandang aku. Bertahan. Terus pegangan sama aku. Aku akan bawa kamu terus naik. Dan di atas sana, kamu dapat terbang bebas. Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya langsung katakan, saya mau Tuhan. Saya mau dibawa terbang lebih tinggi lagi. Sampai di rumah saya langsung cari tahu soal ketinggian pesawat yang harus dicapai pada saat pesawat itu terbang. Ternyata sebuah pesawat itu harus terbang sangat tinggi sampai dalam keadaan yang stabil. Jadi rata-rata pesawat itu terbang, itu harus berada di atas
35.000 kaki atau sekitar 11.000 meter di atas permukaan laut. Ya, mungkin kita penasaran kenapa sih terbangnya harus sampai setinggi itu. Nah ternyata semakin tinggi pesawat itu terbang, maka akan semakin aman. Karena semakin tinggi udara, semakin tinggi terbangnya, udara itu semakin tipis. Nah kalau udara semakin tipis itu berarti itu akan membuat perjalanan atau pergerakan pesawat itu jadi lebih mudah, jadi lebih cepat. Nah ketinggian antara 35.000 sampai 42.000 kaki itu disebut dengan sweet spot atau posisi terbaik atau zona ramah bahan bakar yang bisa dikonsumsi oleh mesin pesawat. Karena ketinggian tersebut hambatan udaranya itu ternyata lebih kecil. Ya jadi kalau pesawat itu berada masih lebih rendah di bawah zona sweet spot tadi, itu hambatan udaranya itu ya besar. Nah jadi kenapa pesawat itu harus terbangnya tinggi sekali, khususnya yang paling bagus di ketinggian tersebut sweet spot tadi. Bukan hanya hambatan udara yang kecil di atas, tetapi di zona ini ternyata kemungkinan untuk terjadinya cuaca buruk juga ternyata lebih kecil. Nah, jadi nggak heran kalau di bumi kita di daratan ini merasakan cuaca yang buruk. Ternyata kita kalau udah di atas sana, di pesawat, di dalam pesawat, di yang sudah tinggi itu, kita tuh tidak merasakan apa-apa. Ya. Jadi artinya semakin tinggi pesawat itu terbang, kita ternyata semakin terhindar dari cuaca buruk. Nah saya sampai baca ya, saya baru tahu sebenarnya mungkin kita di sekolah udah pernah diajarin cuma lupa gitu ya. Troposfer itu adalah lapisan atmosfer yang paling dekat dengan daratan. Nah di lapisan inilah terjadinya semua fenomena cuaca. Ya, jadi semua perubahan suhu, semua hembusan angin, tekanan, kelembapan yang kita rasakan di daratan itu terjadinya itu di lapisan troposfer ini. Jadi makanya yang namanya hujan lebat, angin kencang, kemarau, salju, semua itu terjadinya di sini, di lapisan ini. Kenapa? Karena lapisan ini mengandung sebagian besar awan bumi yang merupakan lokasi utama terjadinya cuaca kan di awan. Ya, itu mengapa pesawat itu lebih suka lapisan di atasnya, yaitu stratosfer yang lebih sedikit serangan turbulensinya. Nah, jadi tadi kan karena udara makin tipis, hambatan udara juga lebih kecil, terjadinya cuaca buruk juga lebih kecil. Bukan cuma itu, tapi di atas itu lalu lintasnya lebih lancar, ibaratnya nggak macet. Ya, karena kalau helikopter biasa terbangnya lebih rendah, burung-burung terbang juga biasanya di lapisan yang lebih rendah. Jadi di atas itu, di stratosfer itu yang lebih aman. Lalu ada nggak batas ketinggian maksimal seberapa pesawat itu harus terbang? Jawabannya tidak ada. Selama mesin pesawat mampu bekerja dengan maksimal, bahan bakar cukup, ya mau sampai ketinggian berapa pesawat itu ya boleh-boleh aja. Rekor tertinggi pesawat terbang itu pesawat jet militer Soviet. Itu mencapai kalau nggak salah 123.000 sekian kaki. Nah, saya percaya kita semua di sini mau dibawa Tuhan untuk terbang lebih tinggi lagi. Amin. Pasti mau semua ya. Nah masalahnya kita, anak-anak Tuhan, kita tanpa sadar, kita seringkali mau dibawa Tuhan terbang lebih tinggi. Tapi kita nggak mau lewat goncangan-goncangannya. Kita nggak mau lewatin gumpalan-gumpalan awan ini. Banyak dari kita yang kita bilang, kan aku tetap terbang Tuhan. Tapi kita cukup puas di zona yang bawah.
zona aman. Cukup percaya sama Tuhan, jadi anak Tuhan baik-baik, gak nipu orang, main aman, ya, rajin ibadah. Selama kita berdoa, Tuhan jawab semua kebutuhan kita. Ya udah, sampai zona situ saja. Kedagingan kita akan maunya pasti di zona ini. Semua dari kita, saya percaya itu. Sekali lagi kita mungkin ngomong, toh saya tetap terbang kan Tuhan. Saya tetap diberkati, dipromosikan Tuhan, hidupnya diangkat naik. Tetapi Tuhan berikan kita kehendak. Ya boleh-boleh aja kata Tuhan, it's a free will, kehendak bebas. Terserah kita mau ada di ketinggian yang mana. Kami mungkin kalau kesini Pastor Wilun share, pasti mungkin udah sebagian udah pada tahu gitu ya. Kisah hidup kami gitu. Bahwa yang sebelumnya sih ya bukan hamba Tuhan gitu. Saya juga bingung kenapa ini suami saya kok mau gitu ya. Jadi hamba Tuhan. Saya ingat waktu udah lama sekali waktu tante datang ke Lampung. Pastor sebelum kami itu mungkin konseling gitu ya, nanya kalau kami kayaknya sepertinya masih keluar kota dan sebagainya. Akhirnya tante bilang, ya udah Wilun saja yang gantikan gitu ya. Oh saya masih nggak kepikiran sama sekali gitu ya. Terus mungkin beliau juga nggak dengar kali, saya juga nggak tahu. Tapi berapa lama setelah itu mungkin pastor kami ngomong serius berdua dengannya bahwa kamu mau nggak gantikan saya? Tanpa ada saya juga kan nggak tahu. Tiba-tiba dia langsung ngomong mau. Pulang tuh saya jujur saya tuh marah gitu ya, marah mau sama Tuhan, gak berani ya sama dia lah. Dan saya cukup butuh waktu yang lama, kurang lebih setahun kalau gak salah, saya berdamai dengan hati saya. Saya berdamai dengan keadaan ini, kenapa saya mesti jadi istri hamba Tuhan gitu. Wah saya gak terima banget gitu ya. Saya tahu kenapa beliau bisa cepet banget tanpa Mbak Bibu langsung jawab mau itu, karena baru belakangan saya realize, saya sadar bahwa Pastor Wilun ini sense of brotherhood-nya sangat tinggi. Jadi kami ini dengan pastor kami itu sangat dekat sekali gitu. Jadi pasti beliau tuh mau langsung pasang badan, oke gue mau, saya mau backup. Tanpa mikir belakangnya gimana gitu. Saya kan yang langsung ngamuk karena saya mikir, aduh ini gawat ini hidup gue nanti gimana gitu kan. Nah tapi selang 3 tahun setelah akhirnya Pastor Wilun ditahbiskan, kami tuh akhirnya berkomitmen lah. Mau lebih lagi, sungguh lagi hidup kami nih, kami mau Tuhan, kami mau menjalankan panggilan kami. Kenapa? Karena kami tahu Tuhan terlalu baik dalam hidup kami. Sangat amat baik dan kami merasa Tuhan kami gak bisa bayar apa-apa kecuali dengan hidup kami. Hanya 3 tahun setelah itu di 2015 kami memutuskan sepakat untuk kami full time. Waktu 3 tahun sebelumnya 2012 itu Pastor Wilun ditahbiskan sebagai pendeta dan profesional. Jadi masih tetap bekerja gitu ya. Mungkin beliau juga langsung mau karena pada saat itu keadaan pekerjaan semua lagi stabil, oke, duit pegang gitu ya. Jadi oh nggak apa-apa jadi pengganti pastor, oh nggak apa-apa, oke kok gitu kan. Aman kalau yang penting dapur ngebul gitu mungkin ya gitu. Jadi gak ada masalah, itu kan cuma jabatan aja gitu. Tapi akhirnya setelah kami komitmen itu, kami bilang Tuhan kami mau sepenuh hidup kami serahkan hanya untuk melayani Engkau. Jadi bukan cuma pas Wilun, saya juga pada saat Tuhan suruh kami buka sekolah ya Senin sampai Jumat ya hidup saya di sekolah mengajar, terus hari setelah ngajar dan Sabtu dan Minggu pasti ya kami fokus untuk yang hari Minggu gitu. Nah di saat itu kami juga berkomitmen untuk ya hidup dengan iman. Ya karena kami pikir pada saat itu juga uangnya masih ada. Nah berjalan dengan waktu sekolah itu kan ya sampai hari ini belum bisa
soon pasti bisa. Ya maksudnya menggaji saya gitu ya. Terus juga kami komitmen untuk dari gereja kami tidak mengambil love gift. Sampai akhirnya uang kami pun sudah tidak ada lagi. Ya, nah disitulah kami mulai masuk yang namanya area gumpalan awan. Ya, tapi saya percaya saya sampai hari ini tidak pernah menyesal. Mungkin ada saat-saat kami capek untuk terus naik terus terbang, ya. Tuhan suruh fokus, fokus, ayo fokus pandang mataku, harus fokus sama pribadiku. Iya, kalau lagi semangat iya, tapi kalau lagi kita secara daging capek, mata bisa pedes ngeliatin orang-orang. Kok dia enak ya hidupnya ya, aku mau kayak dia, aku bisa kok jadi businesswoman, aku bisa, aku seneng dagang. Kalau lagi capek bisa kepikiran semua-muanya. Kenapa aku mesti tiap hari mau setiap langkahku pun harus mengandalkan iman tuh kenapa? Capek loh Tuhan. Dan saya percaya dengan kami kesaksiannya bukan berarti saya suruh untuk semuanya jadi full time, bukan ya. Itu bukan soal itu. Tapi setiap dari kita ketika kita mau lebih lagi sama Tuhan. Kita mau hidup benar-benar rasanya Tuhan nih aku serahkan hidupku buat Engkau. Aku mau sungguh-sungguh kepadamu. Tapi justru di situ kan pergumulan tuh kok kayaknya kok makin banyak. Jadi bukan cuma yang hamba-hamba Tuhan aja kan. Setiap dari kita. Gak ada yang gak pernah kan lewat gumpalan awan kan. Tapi bisa nggak kita tetap fokus pada Dia? Fokus bukan kepada permohonan-permohonan doa kita. Jadi untuk kita terbang lebih tinggi lagi melewati ketinggian awan tersebut. Ada beberapa poin yang saya mau kita belajar sama-sama pagi ini. Bagaimana kita harus, mungkin kita udah bosan ya dengar dulu dari engkong, percaya penuh, itu sampai kayaknya udah mendarah daging, percaya penuh. Yaitu kalau lagi percaya, kalau lagi capek, boro-boro berapa persen. Percaya penuh itu namanya penuh harus 100%. Bisa gak 99%? Gak bisa. Dan mungkin itu memakan energi kita kan. Memakan isi baterai dari rohani kita, baterai kita lagi berapa. Makanya kalau kita nggak isi penuh, percaya kita kadarnya pasti juga akan turun. Nah bisa nggak untuk kita semua mau dibawa Tuhan naik, terbang lebih tinggi. Mau nggak kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita melewati gumpalan-gumpalan awan tersebut. Mau nggak kita terbang dengan iman? Ini udah bukan berjalan dengan iman lagi, tapi terbang dengan iman. Karena di saat kita terbang, kita ini anggap kita penumpangnya, kita bukan pilotnya. Kita seringkali dengarkan bahwa kok kamu percaya naik pesawat, pilotnya aja kamu nggak kenal siapa, betul kan? Di saat kita terbang, kita percaya sama pilot dan kita harus melepaskan setiap beban kita. Karena ternyata pesawat kalau isinya itu berat dia nggak bisa terbang tinggi-tinggi. Jadi pada saat kita melepaskan baik beban kita, baik mungkin hak kita, dibutuhkan iman. Dibutuhkan yang namanya bisa nggak kamu lepasin, jangan ada pegangan sama sekali. Dibutuhkan percaya penuh untuk kita bisa terus naik melewati gumpalan-gumpalan awan tersebut. Beban kekhawatiran, beban luka masa lalu, semuanya kita harus tanggalkan. Yuk, kita mau sama-sama belajar terbang dengan iman. Apalagi yang kita harus lakukan?
Seperti yang Tuhan katakan kepada saya, yuk fokus kepada Dia. Mata kita ini harus benar-benar tertuju kepada Dia. Kepada pribadinya loh ya, jangan salah. Bukan kepada berkat-berkatnya. Karena ketika kita lagi ngalamin masalah, kita fokus cari Tuhan. Yang didoakan apa sih? Yang didoakan pasti Tuhan tolong jawab pergumulan saya, tolong jawab doa saya sekarang juga Tuhan. Nah kita fokus sih sama Tuhan, doanya kusyuk banget gitu ya. Tapi ternyata fokusnya sama permohonan kita. Bisa gak kita tanggalkan semua beban itu, kekhawatiran itu, permohonan doa gitu, kita hanya datang fokus Tuhan. Engkau tuh kok sayang banget sama aku ya. Ayo belajar untuk kita balik lagi. Kalau kita mulai minta, balik lagi. Memang itu gak mudah karena nalurinya kita masih hidup dalam daging gitu ya. Ayo kita lebih ngotot lagi mengejar pribadinya. Ngotot lagi menyenangkan hatinya. Kemudian mau gak kita untuk berusaha lebih lagi melakukan apa yang Tuhan mau. Gak mungkin kita itu diam-diam aja bisa dibawa Tuhan lebih tinggi, gak mungkin. Kita harus mengerjakan sesuatu, apa bagian kita. Harus ada sesuatu yang dilakukan yang lebih dari yang orang lain lakukan. Kita gak bisa namanya kalau di zona aman, oh ya sama yang dilakukan itu aja, tapi gak bisa. Ada sesuatu yang lebih yang harus kita lakukan buat Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yang kita harus memastikan juga bahwa mesin kita mampu bekerja dengan maksimal. Bahan bakar kita cukup. Bahan bakar berbicara ya juga tubuh jiwa roh ini ya, baterainya. Make sure harus tubuh jiwa roh kita harus sehat semuanya, amin. Harus penuh, jiwa pikirannya harus diisi, penuh dengan firman-Nya. Apa yang Bapak Ibu lakukan setiap hari di sini saya percaya tidak akan pernah sia-sia. Selain kita mengisi tubuh jiwa roh kita, Tuhan catat semuanya. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan ilahi. Itu yang memampukan kita untuk terus terbang lebih tinggi lagi. Kita juga harus setia. Contohnya yang sekarang kita lakukan, setia bukan cuma sekedar setia. Saya suka kata devoted. Devoted itu artinya berdedikasi, mengabdi. Kita cuma gak bisa yang namanya misalkan baca Alkitab, datang ke persekutuan, datang ke doa seperti ini hanya ya udah datang seperti rutinitas biasa, tidak bisa. Tapi bisa gak setia kita itu apa yang kita bisa berikan, hidup kita ini kita dedikasikan buat Tuhan. Gak bisa cuma come and go karena kita butuh dijawab sama Tuhan, gak bisa. Yuk kita harus all out maksimal buat Tuhan. Pada saat kita diberikan Tuhan roh kesetiaan, pada saat kita mau mengabdi kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mampukan untuk melakukan itu hari demi hari, hari demi hari. Mungkin Sion sudah mulai 2 pagi, saya udah gak tahu berapa tahun ya Tante ya, lebih lama lagi dari kita. Kami 9 tahun itu pas buka sekolah, sebelum itu ya juga sudah sama pastor kami sebelumnya gitu. Nah itu kan udah tabungan kesetiaan, tabungan pengabdian. Dan Tuhan juga mau lihat itu. Apakah kita bisa lakukan semua itu? Kalau Tuhan suruhnya melayani apa? Mungkin yang gak kelihatan. Tanpa Mbak Ibu langsung ngomong, siap Tuhan.
Orang lain mungkin banyak yang, wah jangan aku nggak mau, aku nggak bisa. Ya semalam Sofi ngomong, aku nggak mau kayak gitu, aku nggak mau kayak Musa. Jangan, makanya kalau sampai mungkin kok dia lagi gitu ya. Ya Cina lagi gitu ya yang melayanan, nggak apa-apa. Kalau saya nggak peduli mau orang ngomong apa. Selama Tuhan suruh saya mau suruh ngapain saya mau. Pokoknya saya mau. Sampai dibilang kamu itu jadi ibu gembala, masih jadi worship leader, masih udah jadi kepala sekolah, masih ngajar. Nggak apa-apa, emang kenapa? Selama saya mampu, selama masih ada waktu, saya mau. Saya mau. Apapun itu, berapapun harganya. Dan saya percaya kalau kita mau seperti itu, Tuhan akan bawa kita terus lebih tinggi. Walaupun mungkin tengah jalan kita capek. Tapi percayalah, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan di tengah-tengah gumpalan awan pun Tuhan bisa berikan penghiburan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya membayangkan kita itu sedang digandeng sama Tuhan. Sama seorang bapak. Terus jalan. Oh capek Pak, capek. Ayo terus jalan belum sampai. Terus jalan. Mungkin anak ini sambil nangis, tapi dia sambil digandeng sama papanya. Kok gak nyampe-nyampe? Tapi papanya akan ngomong, ayo terus, pegangan aja sama aku. Dan sesekali mungkin papanya akan menatap matanya dan bilang, ayo percaya sama aku. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saya bacakan dari versi BIMK juga. Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu, dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu dan jalanku di atas jalanmu. Jadi ketika kita berjalan, kita ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Semua rancangan, semua pikirannya Tuhan. Saya lupa mention bahwa Tuhan itu memikirkan kita jumlah pikirannya buat kita itu melebihi pasir di laut. Ya kan? Segitu seringnya Tuhan memikirkan kita. Jadi kita harus belajar percaya bahwa pikirannya dan rancangannya dan jalannya itu jauh lebih baik dari yang pernah kita pikirkan. Kita nggak pernah tahu yang di depan itu apa. Tuhan mau bawa kita kemana kita nggak tahu. Jangan lagi fokus pada permohonan doa kita. Yuk kita serahkan seluruh hidup kita dalam rancangannya yang pasti besar, pasti ajaib. Sampai kita bisa berkata seperti Paulus, Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman
dalam anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jangan lagi memikirkan, aduh ini aku bagaimana. Pasti itu kita juga gak bisa stopin pikiran itu. Tapi bisa gak kita balik lagi, fokus lagi, ingat lagi. Tuhan terima kasih. Tuhan aku mengasihimu. Saya percaya di saat kita mau bayar harga lebih lagi, memberikan hidup kita buat Tuhan. Berdedikasi lagi buat Tuhan. Saya percaya pasti ada perbedaan. Siapa yang ada di zona bawah? Siapa yang lagi menuju di zona atas? Mungkin kita masih ada di gumpalan-gumpalan awan. Maleakhi 3 ayat 18. Berkata, umatku akan melihat lagi perbedaan antara nasib orang baik dan orang jahat. Antara orang yang berbakti kepadaku dan yang tidak. Pasti ada perbedaan. Yang setia mau ikut doa pagi. Setia, komitmen. Setia terus, mau hujan badai bisa gak kita tetap setia? Gak mudah, capek. Setia baca firman aja susah kan? Kalau lagi capek. Tapi Tuhan catat semuanya. Dan Tuhan pasti buat perbedaan. Oh tapi kok dia yang biasa-biasa aja dia lebih diberkati? No. Saya kayaknya hidupnya lebih susah. Kalau kita mau banding-bandingkan, ya bisa-bisa aja. Dan hati ini malah jadi makin, jadi bias tuh jadi gak imbang gitu ya. Mereka yang biasa-biasa saja, ya cuma cukup perlu ke gereja seminggu sekali. Atau bahkan mungkin yang gak ke gereja, wah hidupnya diberkati. Kesempatan demi kesempatan dibuka, hidupnya dipromosikan lah. Kita yang hidup kayaknya susah banget mesti ngandelin iman. Iman lagi, capek amat. Tapi saya percaya Tuhan akan membuat perbedaan. Jadi kalau kita pikir kita ada di zona yang aman di bawah, sudah aman. Percayalah bahwa justru yang di paling atas itu lebih aman. Lebih tenang, lebih stabil, lebih bebas hambatan, bebas beban. Ya. Terhindar dari cuaca buruk karena kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Lebih hemat bahan bakar, nggak usah susah-susah pakai kekuatan sendiri Bapak Ibu. Gak usah buang-buang waktu, buang-buang energi, kekuatan kita sendiri, kita serahkan semua ke Tuhan. Bukan berarti kita gak ngapa-ngapain loh ya. Lakukan bagian kita semaksimal mungkin. Seperti semalam Pastor Wilun bersaksi tentang anak kami. Sebulan sebelum itu dia udah nangis-nangis, dia cuma bilang, "Mami aku gimana?" Karena antara satu pilihannya dia memang pengen sekali masuk FKG, tapi pilihan lain omanya bilang, maksudnya kasihan deh di mami itu mahal katanya, masuk FKG itu mahal. Jadinya sudah sih kamu tuh justru ada tante kamu yang adik saya dua-duanya di Amerika gitu. Jadi maksudnya mau sponsorin, mereka berdua mau sponsorin. Udah kuliah di sana aja. Jadi dia bingung, satu sisi mau juga ke Amerika tapi jadi tidak ngambil kedokteran gigi, tidak sesuai dengan cita-cita dia. Tapi di sini juga dia bingung, papa mamanya nggak ada duit gitu kan. Jadi dia galau lah gitu. Terus akhirnya saya cuma ngomong gini, "Cie, lakukan bagian kamu semaksimal mungkin. Dan kasih Dedi Mami ini ruang untuk kami juga melakukan bagian kami semaksimal mungkin. Dan sisanya biar Tuhan yang bekerja." Ya udah, akhirnya dia juga
jalani, tetap harus lewati kan tantangan itu. Dia juga tidak pernah nyangka dalam waktu segitu cepat gitu kok 3 orang nabur, kami nggak pernah ngomong-ngomong sama orang, oh kami lagi butuh cari uang buat anak kami kuliah, nggak pernah. Dan 3 orang itu juga nggak saling kenal, tapi kok jumlahnya bisa persis sesuai dengan yang dibutuhkan dalam waktu seminggu. Jadi waktu kami bawa uang tunai ke bank itu, saya ngomong sama Pak Suril, ini kalau nggak ada uang ini bayar pakai apa ya? Karena udah langsung angus, nggak bisa gitu. Jadi itu juga satu konfirmasi buat dia bahwa memang Tuhan membuka jalan untuk memang dia jadi ngambil FKG gitu. Dan dia makanya sampai hari ini dia sangat semangat luar biasa. Semangat sekali, mau capek-capek, mau nangis-nangis kayak apa, dia sangat semangat karena dia tahu Tuhan yang sudah ketok palu, kamu jalan. Jadi ayo kita sama-sama jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Dan saya percaya jalur di atas, jalur yang bebas hambatan itu adalah jalur VIP yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Tante pernah ngomong, gak tahu udah lama sekali Tante pernah kasih ilustrasi itu, share firman tentang jalur, 2 jalur yang berbeda ya Tante. Sampai hari ini kami masih ingat, karena kami sedang berada di jalur itu. Bukan karena hebat kami, tapi itu jalur favor, jalur VIP. Yang kami tahu kami ini gak layak. Kami udah gak ada kekuatan lagi, gak punya. Apa yang kami punya gak ada. Semua sudah kami berikan semua buat Tuhan. Tapi justru di saat itu hidup kami Tuhan bawa terus makin naik. Pergumulan tetap ada, tantangan tetap ada. Ada saat-saat kami capek Tuhan, beriman capek. Ngajak anak pergi makan aja masih beriman, aku capek Tuhan. Tapi Tuhan tahu, Tuhan catat semua, ayo bertahan. Apa pergumulanmu hari ini, ayo bertahan. Fokus sama pribadinya. Tuhan pegang tangan kita. Jangan pernah capek. Dan kami mengerti kenapa kami harus ngalamin ini. Seperti lagu tadi katakan. Cukuplah kasih karuniaku, kata Tuhan. Sebab di dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Tuhan buat kita tidak punya kemampuan apa-apa. Tuhan buat kita mengandalkan Dia sepenuhnya. Supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Di belakangnya penderitaan, selalu ada kemuliaan Tuhan yang mengikuti. Apa yang susah sih buat Tuhan? Tuhan bisa memberkati hidup kita saat ini juga kalau Tuhan memang mau. Tuhan bisa jawab doa kita saat ini juga. Cuma dengan membalikkan ke tangan Tuhan saja kok. Tapi Tuhan mau kita sepenuhnya mengandalkan Dia. Ayo terbang dengan iman. Terbang dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Aku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku,
Saudara percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya, ya. Tuhan akan menjawab segala persoalan kita dalam keadaan apapun, karena janji Tuhan, katakan, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, ya. Pegang itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saat kita di lembah, saat kita naik ke tempat yang tinggi, saat kita menghadapi apapun. Ingat firman Tuhan, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan kau. Sekalipun kita tidak melihat, tapi kita tahu ada suatu tangan yang kuat yang menaungi hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Bapak, saat ini kami mau mendukung doa untuk pasukan-Mu yang rencananya mau melakukan doa di awan-awan Tuhan. Mengadakan doa di udara Tuhan. Untuk menuju ke tanah perjanjian. Kami berdoa untuk pasukan yang saat ini sedang menanti-nantikan pertolongan. Firman-Mu hari ini mengatakan Tuhan, bahwa sekali-kali Kau tidak akan meninggalkan kita. Engkau akan menolong tepat pada waktunya. Bapa, Engkau tahu kerinduan dari pasukan terdahsyat ini Tuhan, yang sangat merindukan dapat menyewa satu pesawat full akan diisi oleh seluruh pasukan terdahsyat ini. Bapak, Engkau tahu, dan sampai dengan detik ini Tuhan, yang sudah dijanjikan tengah malam jam 1 akan diberangkatkan pesawat ini. Ternyata sampai dengan saat ini belum ada kepastian. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau Bapa yang luar biasa, Engkau turun tangan Tuhan untuk pasukan terdahsyat-Mu. Mereka semua sudah siap-siap, mereka semua sudah menanti-nantikan untuk mereka terbang. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau akan membawa mereka terbang Tuhan, dan atmosfer di udara akan dibersihkan dengan pujian dan penyembahan. Oleh karena itu kami berdoa saat ini, Engkau punya 1001 jalan untuk menyediakan. Engkau punya 1001 jalan untuk menyediakan sebuah pesawat yang Engkau sudah siapkan untuk membawa mereka terbang Tuhan, untuk membawa mereka melakukan tugasnya di sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian, untuk menyembah, memuji, perang Tuhan, membersihkan atmosfer yang ada di bumi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah pemenang. Engkau sanggup untuk melakukan dan menyediakan yang terbaik buat pasukan terdahsyat ini. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Iin, kami berdoa untuk semua staf, untuk berdoa untuk semua yang mengatur di dalam segala perkara perjalanan ini. Kami mohon Kau beri roh ketenangan dalam hidupnya. Engkau jagai hatinya Tuhan, untuk tidak menjadi marah dengan semua janji-janji yang seringkali diingkari. Kami berdoa, tenangkan hatinya, tetap fokus kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkau akan mengatur yang terbaik. Terima kasih untuk semuanya, dan kami percaya Kau mendengar doa kami yang kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau berdoa untuk pokok doa, kuasa doa kami Nehemia ya Tuhan. Kami saat ini datang di hadapan-Mu, mohon anugerah-Mu yang luar biasa untuk kami dimampukan untuk menutup semua lubang-lubang yang ada dalam hidup kami.
tembok-tembok yang ada, pribadi kami, keluarga kami, maupun bangsa dan negara kami, kota kami. Tuhan, kami minta anugerah-Mu. Engkaulah yang akan memampukan kami, Engkaulah yang akan menutup semua lubang ini, sehingga kami ini dapat mendapatkan suatu benteng yang kuat dan kokoh dalam menghadapi akan berkat yang Kau sudah sediakan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, kami juga berdoa saat ini Tuhan, biarlah lawatan-Mu terjadi di tempat ini, lawatan-Mu terjadi di kota-kota, lawatan-Mu terjadi di seluruh Indonesia, bahkan sampai di seluruh bumi ini. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah surga menyentuh bumi, akan terjadi di tempat ini. Engkau berikan mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Engkau jadikan sesuatu apa yang kami doakan menjadi kenyataan, sehingga kami tahu Engkau akan membuat kami, iman kami melayang tinggi, iman kami terus memperkatakan Engkau Bapa yang penggenap janji. Sungguh Tuhan, kami mau minta di dalam nama-Mu, banyak terjadi mujizat-mujizat terjadi di tempat ini. Kesembuhan, terobosan akan terjadi di tempat ini. Kami juga berdoa biarlah kami boleh sederap dan selangkah masuk di dalam rencana-Mu untuk menerobos, karena kami tahu pujian penyembahan adalah penerobos untuk masuk dalam seluruh rencana-Mu yang mulia. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, karena Engkau sungguh amat sangat baik. Dan saat ini kami mau menerima kekuatan baru, kesehatan baru yang daripada-Mu, daya tahan tubuh Tuhan. Kami tidak akan terkena virus apapun, karena kami mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu, kesehatan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya semua masalah dalam hidup kami persembahkan kepada-Mu. Engkau yang mampu memberi kekuatan kepada kami untuk terbang tinggi, mengatasi segala gumpalan-gumpalan awan, dan kami akan terbang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta pengurapan ini memasuki akan hidup kami, menguasai hidup kami hari ini ya Tuhan, supaya seluruh hidup kami, apa yang kami kerjakan hari ini ada dalam kontrol daripada-Mu. Biarlah mata kami pun ada dalam kuasa-Mu, telinga kami Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Terus Tuhan, pegang hidup kami sampai garis akhir. Dan semua lubang yang ada dalam hidup kami, Engkau yang akan menutupnya Tuhan. Sampai kami tahu bahwa semua mujizat kami akan terima. Berkati tangan kami, berkati kaki kami Tuhan. Kami akan berjalan dan menjalani hari ini bersama-Mu. Kami akan mengerjakan semua pekerjaan kami bersama Engkau Tuhan. Dan kami tahu bersama-Mu kami akan melakukan perkara yang ajaib, dan tangan kami siap untuk menerima berkat-Mu hari ini. Turunkan berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya.